sampaikan, kita memang masih baru pertama kali untuk mengadakan ngobrol yang lewat seperti ini karena yang waktu itu pemotretan materinya dan ini yang saya set ini sudah masuk di PNN. Hanya saja waktunya itu waktu diklik jam 13.30 saya save tidak bisa. Akhirnya mundur lagi akhirnya kesatuannya jam 14.10. Mestinya. Mestinya Ini itu nanti. iya. Berarti nunggu. Ada ya? Oh, ada kan juga ya. Jadi kemarin itu saya klik jam 1 nggak muncul, Ah, setengah 2 muncul bisa tapi sih pas saya nggak bisa cuma jam 2 dari sampai jam jam 14.10 sampai ah, iya itu bisa setengah jam. Nah kemarin di mohon maaf Bapak untuk memasukkan nama narasumber itu tidak dibiar tidak bisa, nggak usah. jadi harus nama ini nama saja. Nah, ya mohon maaf karena keterbatasan saya memang saya belum begitu itu di tengah model itu yang di situ. Tapi sebenarnya sudah mungkin di bayi. Yang perlu kita pelajari lagi saya juga tentang flip daftarnya karena belum muncul apakah mungkin karena sebenarnya ada yang atas tapi kalau ini sudah ada kita terdaftar di situ. Untuk sertifikat insya Allah kemudian oleh ini nanti berdasarkan kebutuhan kehidupan. Jadi yang berhalangan hadir sebelumnya dan sesudahnya saya mohon maaf seandainya nanti namanya tidak tercantum di sertifikat yang seterusnya. Saya kira begitu. Monggo kepada Bapak dipersilakan untuk menyampaikan materi mosi. Monggo Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya saya dan awal ini memang mengingatkan saya ke 20 tahun yang lalu. Tepat saya mengawali apa namanya komitmen dan konsisten mengikuti kegiatan kalau dulu bukan mobil tapi kaki mulai dari kecamatan sampai ke komunitas sehingga alhamdulillah kegiatan kalau dulu bukan kompil tapi kakak dengan kompil itu dijadikan semacam apa motivasi tersendiri sehingga saya mengawali pertemuan di sekolah kita. Nah, kita istilahkan seperti itu. Kalau ini yang saya hormati, lanjut saja nanti waktunya juga kita bagi dengan cara kegiatan KDS. Bapak Ibu, terkait dengan memang ini istilah yang dimunculkan oleh yang sekarang kita familiar kita selalu dulu sehingga dengan silakan seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja karena nanti waktunya juga kita. Bapak Ibu, saya mengistilahkan bahwa komplit ini sangat penting karena dari komplit ini menciptakan proses belajar guru sebagai langkah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Intinya apa Bapak Ibu? Memang saya berharap dari kegiatan komplit ini akan memunculkan ide-ide baru, memunculkan semacam motivasi yang luar biasa dari Bapak Ibu untuk meningkatkan salah satu kinerja kita sebagai bahkan kita sering mendengar bahwa kita menjadi guru itu jangan sekedar formalitas, jangan sekedar menggugurkan bahasa, bagaimana kita begitu selesai mengajar di benak kita terpikirkan apa sih yang akan kita berikan besok. Sehingga dengan begitu kita akan selalu berpikir untuk membuat suatu inovasi-inovasi yang tentunya ini bisa kita dapatkan tidak hanya dari diri kita sendiri, ya mungkin melalui komunitas salah satu karena kompil ini bisa kita laksanakan dengan sesuai dengan ketentuan yang bisa kita sepakati bersama. Jadi intinya dari kompil ini kita berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya
Kalau nanti, karena kompul ini kan tidak cukup di sekolah, kita mengetahui bahwa kompul bisa mulai dari ya, jika bisa diikuti oleh teman-teman kita yang di luar sana, sehingga mengetahui kita tanpa bisa. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan pentingnya komunitas ini, saya membagi menjadi empat. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi kita. Ya, artinya komunitas belajar ini memberikan wadah bagi guru untuk terus belajar dan Bapak Ibu, kalau saya beri cerita, saya menjadi guru ya awalnya sama mungkin. Guru yang baru itu masih ibaratnya aja mau melakukan inovasi takut, mau melakukan perubahan dinyek pada dinyek oleh teman-teman yang merasa tidak itu tak paham. Ya. Saya masih ingat betul tahun 2020, tahun 2002, ya tahun 2000, tahun 2000 diangkat, aku ditempatkan mengajar Pak Am, saya diantar mengenal berarti sama dulu saja yang menjawab apa musuh berarti. Ayo hal lima ini diangkat bagaimana cara. Tapi saya baru heran karena mau diangkat saya tahun 99 baru diangkat langsung ditantang seperti itu. Apa yang saya lakukan? Saya mengatakan siap. Ya, saya tutup telinga. Ya, ibarat saya disumpel suara-suara yang menghasilkan arti baru masih sendiri dan sebagainya. Saya abaikan. Nah, saya beranikan diri untuk menerima tantangan mengajar pasukan, kemudian saya aktifkan ya teman-teman di Ketapang Lima waktu itu bagaimana kita berbagi. Memang banyak yang senior waktu itu, Pak Masjid, Bu Rama, apa ya. Saya kirim dia juga jalan sudah kirim. Tetapi intinya Bapak Ibu, dengan kita memberanikan diri, berupaya untuk meningkatkan kompetensi yang ada pada kita melalui tangan-tangan teman kita, ya, melalui apa ya lingkup yang kita anggap ya, memiliki kemampuan barangkali. Ya. Karena kita harus punya prinsip, Bapak Ibu. Jangan pernah merasa kita itu lebih baik. Kita harus punya prinsip bahwa kita itu sama, punya peran yang sama. Tidak ada yang lebih di antara yang lain. Kalau ini sudah ada dalam diri kita, tidak mungkin kita akan memposisikan di atas daripada yang lain. Nah, saya lakukan itu, Bapak Ibu. Sehingga dengan keberanian menerima tantangan itu, mulai tahun 2004, ini saya sudah mengaktifkan KKG yang nanti berimbas pada KKG kota. Gitu. Ini betul, ini real. Waktunya zamannya Pak Imam Sarudi, ya, saya kasih itu bagaimana dilakukan kegiatan kegiatannya. Jadi salah satu kompetensi yang ingin kami bagi dari teman-teman itu kecamatan Jalan. Saya masih ingat ya, pengawasnya luar biasa. Satunya ide bagaimana teman-teman KKI dikumpulkan setiap hari Sabtu waktu itu ya, berkeliling dari satu sekolah ke sekolah yang lain dan dari situ bahwa itu muncul teman-teman yang luar biasa dari penilai satu, penilai lima, kemudian kawasan satu, lima, delapan dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi waktu itu dari kegiatan KKI itu ya memang harapan dari pengawas ada suatu produk yang dihasilkan oleh seluruh dari kompetensinya di situ muncul. Teman-teman yang semula tidak ada keberanian karena saking seringnya ketemu setiap minggu sekali, teman-teman yang merasa senior tidak pernah senior. Dan junior muncul keberanian untuk menunjukkan gila dari dirinya yang memiliki kompetensi yang pasti harus ditularkan ke teman-temannya. Nah ini gagasan kita pentingnya komunitas belajar salah satunya adalah untuk meningkatkan kompetensi. Yang kedua berbagi pengalaman. Intinya di situ Bapak. Kita nggak usah malu. Pengalaman sekecil apapun, kalau itu bermanfaat, minimal kita anggap untuk diri kita. Saya percaya, ya, bahwa pengalaman itu juga berharga untuk kita. Nggak usah malu bahwa pengalaman yang sekecil apapun yang kita miliki, kemudian dianggap remeh lah. Biarlah orang lain yang menilai, entah itu bermanfaat, baik atau tidak, itu urusan lain. Tapi yang dengan ada keberanian untuk menampilkan, mengeluarkan, itu adalah poin tersendiri. Jadi itu lakukan. Karena di sini kan tidak muncul. Om
punya pengalaman ini tapi takut, malu, tidak berani, takut ditertawakan, takut di apa namanya ya, dianggap sebelah mata. Jangan Bapak Ibu. Harapan kami di Komplerilah nanti dengan berbagi pengalaman apapun yang ya, sekecil apapun pengalaman dengan minimal dalam menangani anak bisa dengan tularkan dalam kegiatan Komplel yang bisa nanti bisa berlaku seterusnya. Yang ketiga, motivasi dan dukungan. Ini intinya Bapak Ibu dalam Komplel itu meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri. Termasuk Pak ini penting untuk diajari percaya diri yang masih muda-muda. Kenapa Bapak Ibu? Memang rasa percaya diri itu penting. Ya, saya sering mengatakan saya tidak pintar, saya itu bodoh. Ya, tapi saya percaya diri Bapak. Jadi saya katakan kalau saya lagi ke cerita nyambung ke tadi, ya, saya sampai bisa apa namanya dari berangkat dari KKG, waktunya zamannya Bu Eko jadi di Didas, saya di karena sih berani, mulai siarannya Pak Wali, berani Bu. Saya ada kata-kata dalam benak saya takut apa yang saya bilang berani. Jadi mulai di kediaman 2 tahun. Malaysia anaknya Pak Iksan juga pernah. Ya, Malaysia anaknya ketua apa namanya Organda ibu didorong menonton juga. Apa yang saya lakukan? Memang rasa percaya diri itu penting kita bangun terus. Ya, kalau nggak punya rasa percaya diri, nggak akan bukan kita kepingin dikenal orang ya, bukan kita kepingin di apa namanya dikenal yang lebih luas, di kalangan yang lebih luas enggak. Tapi intinya bagaimana kita mengkondisikan diri kita sejauh mana kemampuan kita. Kita ukur dengan rasa percaya diri, dengan pintar, dengan luar biasa hebatnya. Tapi kalau rasa percaya diri Anda tidak kuat, ya, tidak akan nampak seperti itu. Ya. Sebaliknya ya, kita nggak punya kemampuan yang lebih, punya rasa percaya diri, tapi nanti diimbangi dengan kemauan untuk belajar, kemauan untuk bertanya. Saya dulu namanya rektor 2004 ketika ditantang oleh kepala sekolah, ya 2002 saya mulai. Dulu tahun 2002 kamu disediakan berapa Pak? Ngajar sudah pakai laptop Pak? Tahun 2002 kira-kira banyak guru yang pakai laptop? Bukan ada. Saya begitu ngajukan kepala sekolah, diutarakan operasi Pak. Bener ini. Anak sih mau ngajar pakai laptop. Ya, teman-teman kecil, ya, pulang pakai laptop. Tapi saya ini kan belum bisa. Ada saksi masih hidup Bu Testing, admin Ketabang 5 waktu itu. Saya belajar 2 3 hari, ya. Minimal saya bisa membuat komunikasi. Ya, kalau nggak bisa, saya ke kantor ke admin, saya kirim ke kelas. Pak Distri, ya udah, saya nggak malu. Tapi karena tadi itu percaya diri saya pasti ingin anak-anak Pak, ingin belajarnya praktis, ya, LGG dilengkapi, laptop dilengkapi, dan mulai saat itu Bapak Ibu, lambat tahun, ya, saya bangun kepercayaan teman-teman. Ya, saya bukan kaya, saya ingin jaga sok, tapi saya punya mindset bahwa anak belajar dengan dukungan fasilitas LCD dan laptop mudah-mudahan luar biasa. Ini kita bukan sombong. Kalau jangan pernah dengar Abang 5, hampir 90% muridnya diterima di SMP 1, SMP 3, SMP 6. Salah satu yang andil adalah guru. Ini bukan, tapi kita hanya memotivasi dengan bahwa salah satu cara itu tadi rasa percaya kita tidak segan-segan segan-segan untuk bertanya kepada orang yang sekiranya bisa membantu kita untuk membantu kita saat kita mengalami itu. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke, jadi yang ketiga adalah motivasi dan dukungan. Motivasi saya tinggi, dukungan dari kepala sekolah UKI, dari teman-teman juga insya Allah sangat membantu sehingga apa yang saya lakukan terkait dengan meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri menjadikan
apa yang saya peroleh sangat luar biasa. Kemudian membangun kolaborasi. Bapak itu saya masih ingat, saat itu saya mimpi. Ya aku sih kepengen naik pesawat gitu ya. Jujur saya nggak pernah naik pesawat sampai pas saya diangkat dari UPN. Begitu saya diangkat tahun 2000 Bapak Ibu. Mimpi saya sekarang akan dijawab oleh Allah. Lewat KKG Bapak Ibu. Saya bisa ke Bandung, ke Jakarta, ke Bali, ke Lombok, ya. Kalau urusan Jawa Timur mungkin insya Allah hampir tiap tahun bahkan setahun berapa kali dari KKG Bapak Ibu. Dari situ saya bisa kolaborasi, saya bisa mengetahui bagaimana KKG di Malang, bagaimana KKG di kota yang lain. Kenapa? Karena memang di situ kita punya ya, hubungan kerjasama. Bahkan saya pernah eh, mengundang waktu kakak di kota, waktu dapat program, ya, itu Jawa Timur kami kumpulkan. Ya, kita buat semacam satu kegiatan yang intinya kegiatan itu bagaimana mewacanakan supaya KKG tidak hanya cukup di lingkup kudus, tidak cukup di lingkup kecamatan, tapi kota bahkan programnya bisa ke lintas kota. Itu terrealisasi Bapak Ibu. Nah, kolaborasi ini adalah hasil dari KKG lah. Nah, mudah-mudahan nanti bahkan tidak hanya lintas kota, kalau Komble ini kan lintas provinsi bahkan se Indonesia gitu ya. Kita bisa mengadakan kegiatan Komble yang diikuti oleh teman-teman kita yang jauh di sana. Karena sekarang kan kita aksesnya dengan online. Kalau di luar kan itu bisa. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita dengan di komunikasi sama ini kita menjadikan apa terbuka menjadikan untuk merasa hubungan. Berikutnya terkait dengan manfaat. Nah, ini peningkatan profesionalisme. Saya ini coba tiga Bapak Ibu. Peningkatan profesionalisme, memperluas jaringan dan meningkatkan kreativitas. Kalau yang meningkatkan profesionalisme ini kaitannya dengan kita untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas. Bapak Ibu, saya kira guru tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah kita merasa sudah cukup kemampuan kita untuk bekal mengajar. Kita mungkin bisa dikatakan ini belajar pada saat kita belajar. Saya percaya dengan itu mau ngajar apa. Itu mestinya kan sudah ada di diri. Saya dulu salah satunya kalau disuruh membuat RPP itu kan RPP. Saya pernah didatangi pengawas pagi-pagi, saya datang ke sama kurang dan datang ada pengawas aku dan almarhum siapa gitu saya lupa. Saya ditanya, tadi buat RPP, RPP ada pak, tapi di laptop. Dan terus, ya insya Allah tadi saya sudah punya gambaran pak, nanti saya apa, yakin ya, saya dimarahi pak. Cuman waktu itu saya ada komitmen dengan tujuh kreatif, bu kalau saya di kelas 6, kalau MVP insya Allah saya siap. Cuman kalau suruh ngobrol setiap hari, insya Allah saya tidak. Tapi insya Allah setiap menjelang saya mengajar itu sudah sampaikan keamanan dan insya Allah sudah ada dalam di acara pengacara pengajar. Benar Bapak Ibu, ya, karena waktu itu harus ada komitmen, sehingga pengawas beliau kepala sekolah menyampaikan sampai saat itu selama saya mengajar tidak pernah kesentuh untuk di apa namanya itu kondisi Bapak Ibu. Kenapa? Ya memang kita tadi kalah saja dengan ibu kelas. Tapi sekarang sebenarnya nggak ada masalah. Saya kan izin ya, bukan berarti kami hanya menampilkan tugas kami untuk seperti ini. Ya, kalau Pak kan sebagai koordinator mungkin pernah sampaikan ya memang tupoksi bahasa salah satunya adalah untuk supervisi. Ini penting karena guru sekarang ini untuk bla 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 gitu ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu ya, dengan sebagai guru dan niat insun ya, berprofesi sebagai guru itu sudah tahu betul tugasnya. Sehingga harapan kami peningkatan profesionalisme ini salah satu caranya ya melalui kompel ini. Harapan saya kompel di sekolah kita minimal ya dengan harus merasa peduli dan punya semangat. Kali saya lihat masih berapa persen beda. Teman kita mestinya berapa? 2 bulan ya.
Yang ada berapa ini? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, sampai 70%. Nah, ke depan Bapak Ibu, saya berharap ini nanti berlanjut ya, selama kegiatan pembeli ini bisa kita setting sesuai dengan kesepakatan. Nanti di belakangnya. Berikutnya adalah memperoleh jaringan. Bapak Ibu sekali lagi bergabung dalam komunitas ini memang memungkinkan kita untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Bapak Ibu saya tanya, jadi kan selama semester 1 yang 2023-2024 berapa kali dengan ikut Zoom, ikut komunitas Kobel secara online? Berbuin berapa kali? Tidak pernah ikut. Yang Kobel kan online dan semester lalu kemarin berapa kali? Nah, saya ikut Kobel di tempat yang lain kan, melalui Zoom kan. Berarti disitulah kita bisa berkomunikasi, kita bisa bertanya kepada kan. Dan mudah-mudahan itu ya memang kalau kita produksi tahun ini tetap jalan, bahkan beberapa tahun ke depan yang namanya kurikulum merdeka tetap digunakan ya. Insya Allah kalau ini juga akan konsisten untuk saya. Ataupun nanti berubah Bapak Ibu, saya tetap berharap misalnya untuk kegiatan pertemuan teman-teman itu sudah jalan. Memang ini salah satu faktor, salah satu hal untuk saling meningkatkan kompetensi. Saya percaya Pak Musi itu punya pengalaman banyak. Tapi berapa sering, berapa banyak teman-teman yang bertanya kepada Pak Musi. Pak Abi kan pengalamannya luar biasa. Saya percaya, atau mungkin masih belum percaya. Berapa banyak, berapa kali UIN yang mengajarkan 5 sama 5 aja. Pernah bertanya sama Pak Wika. Belum pernah barangkali. Belum ya? Jujur aja. Nah, masa mungkin Pak Wika terkait dengan ini. Ya, kira-kira seperti apa? Gitu sudah ya. Nah, bagaimana? Tentang rektor, kalau rektor. Caranya memperhatikan. Oh ya, ya. Terkait dengan operasionalnya. Ya. Alhamdulillah, itulah fungsinya Bapak. Bang Kombo tidak harus bertemu seperti ini. Ya. Dengan berdua komunikasi, menemukan masalah, dan yang salah satu memberikan solusi, memberikan pencerahan. Itu adalah satu yang luar biasa. Ya. Kemarin di tanggal 2, saya ngobrol dengan Bu Eli. Bu Eli, ini kan ada pengalaman apa yang luar biasa. Saya itu waktu di SD swasta itu Pak, punya pengalaman bla bla bla. Saya ikut tampilkan. Ya. Gimana caranya Pak? Coba buat seperti ini. Nah, akhirnya jadi. Minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu disampaikan ke teman terkait dengan apa perundungan seksualitas ya untuk mencegah seksualitas di bawah. Dan alhamdulillah teman-teman luar biasa antusias untuk menyikapi terkait ini contoh. Mudah-mudahan itu. Sehingga mempelajari ini salah satu wadahnya adalah di komunitas. Kemudian kreativitas, Bapak Ibu, saya yakin ide yang ada di kepala kita itu tidak sebanyak menampung ide dari beberapa. Saya punya ide A, barangkali saya sampaikan ke Pak Joko bisa nambah, bisa mengurangi. Saya sampaikan ke Bapak Tur, bisa berbeda lagi, guys. Itulah fungsinya. Ya, ide kita memang belum tentu bisa diterima oleh semua orang, tapi bisa berubah manakala ada masukan dari beberapa orang. Itu pentingnya, sehingga ide yang kita buat, yang ada di benak kita, bisa jauh lebih baik lagi apabila kita realisasikan, kita wujudkan, kemudian hasil kolaborasi dari beberapa dalam satu komunitas. Ini terkait dengan manfaat. Berikutnya terkait dengan peran. Hampir sama dengan yang tadi itu manfaatnya. Pertama adalah peningkatan metode pembelajaran, pengembangan kurikulum, penilaian dan evaluasi. Saya kira pembagian praktek pembelajaran. Tapi intinya Bapak Ibu yang paling banyak dalam komplit itu dibentuk pada kegiatan metode. Kalau dulu KKG rata-rata membuat program FPP, kemudian Prota, Progres, ya, dan itu menjadi fokus kegiatan teman-teman dalam peningkatan KKG. Saya kira yang dilakukan oleh komplit kita. Intinya Bapak Ibu dalam komplit ini kita harus mengidentifikasi kebutuhan kita.
Saya kira ketua kombernya Bu Indah ya, bisa mendata. Kira-kira Bu Dewi kebutuhan apa Bu? Jadi kan kira-kira mau menampilkan apa? Ya. Kemudian Bu Ranti apa? Bu Reni apa dan seterusnya. Dan dari situ sesuai dengan kebutuhan yang dengan inginkan yang ditampilkan di komber itu akan jauh lebih bermanfaat. Aku ingin membuat apa namanya pembelajaran STEM misalnya. Aku ingin membuat media pembelajaran ini. Nah, sekiranya itu dengan wacanakan, dengan munculkan, kemudian ada teman-teman yang bisa mengakomodir, berarti nanti kombernya itu sesuai dengan keinginan teman-teman. Ini penting Bapak Ibu supaya manfaatnya luar biasa. Kalau hanya sekedar menyampaikan materi tetapi teman-teman tidak butuh, ya saya kira nanti kita terlalu ekstrim teman-teman untuk media online. Nah, apa namanya? Kalau sekarang banyak anak-anak aplikasi apa namanya? Apa? IN. Ya, itu. Kalau itu sangat dirasa sangat dibutuhkan oleh teman-teman, tidak apa-apa itu kalau bisa 2 3 kali sampai paham ya luar biasa. Karena itu kebutuhan. Ini mohon nanti bisa di apa coba ya direnungkan bersama kebutuhan teman-teman seperti apa sehingga nanti kalau ke depan terprogram kebutuhannya apa dan itu saya yakin teman-teman harus punya satu keyakinan bahwa yang dibutuhkan itu merupakan kebutuhan masyarakat. Untuk tim ini sudah berencana dan aturan sudah mulailah bertemu dan berdiskusi dari awal untuk langkah-langkah memulai komunitas. Cara membangun komunitas saya kira bersama tentukan tujuan fokus buat jadwal. Nanti kaitan dengan ini. Nah ini Bapak Ibu. Untuk jangka waktu harus fleksibel. Nah, ini saya kira kita sudah mengkondisikannya. Sepakati berapa satu bulan berapa kali? Dua. Nah, apa itu fleksibel namanya? Sudah dengan kesepakatan. Intinya Bapak Ibu, kombel ini harus dirawat bersama, komitmen bersama. Kalau sudah sepakati, ayo semua harus ikut. Ini kaitannya nanti dengan semua peran berharga. Kalau dalam komunitas itu ada yang merasa lebih, ada yang merasa nggak punya peran, salah. Ya, apapun peran kita dalam sebuah komunitas, kita harus beranggapan bahwa di komunitas itu peran kita sama-sama penting. Makanya kalau ada yang berbicara di depan, ya harus kita peduli mendengarkan. Kita fokus, jangan sampai kita abaikan. Nah, harus jadi pendengar yang baik, kalau perlu ditanyakan-tanyakan, dan pertanyaan itu bukan ini, artinya kita mencari solusi. Itulah yang menjadi semua peran nanti dianggap berat. Tapi kalau pertanyaannya seakan-akan menghakimi, menjatuhkan, nanti endingnya suasana kobel itu tidak sehat. Ini penting Bapak Ibu. Ya, saya dulu tahun 2004 itu masih junior. Yang senior-senior banyak di waktu itu. Ya, tetapi dengan saya kemudian keinginan untuk membangun kebersamaan, akhirnya kita jalan sampai dengan saya mengakhiri ketua KKG itu baru setelah saya diangkat menjadi kepala sekolah tahun 2019. Nah ini sama kembali ke sini Bapak Ibu. Ini penting untuk mengingat saja di sini. Nah ini satu, semua yang berhasil bermula dari apa Bapak Ibu? Niat yang kuat, ya. Niat. Ya. Memang harus diawali dengan niat Bapak Ibu. Kalau dengan mengikuti konsul kan niat, sebagai formalitas apalagi yang menyampaikan si A, si B, kita menganggap persirutan dan seterusnya. Terus untuk menimbang, mendapatkan ilmu dari yang bersangkutan. Ya. Jadi niatkan bahwa di konsul ini perannya sama, siapapun yang berbicara, apa yang disampaikan, insya Allah punya manfaat untuk kita. Yang kedua, motivasi semangat diri dikembangkan melalui diskusi, membaca, kemudian kita lakukan keberanian. Yang ketiga, putus asa. Dalam